Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pabrik kelapa sawit, mengenai alur proses yang ada di pabrik kelapa sawit. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Introduction-nya, pabrik kelapa sawit bisa disebut juga sebagai PKS, merupakan tempat pengolahan tandan buah segar TBS kelapa sawit dengan produk yang dihasilkan CPO, crude palm oil, dan kernel inti buah sawit. Pabrik kelapa sawit atau disebut juga sebagai PKS mengolah tandan buah segar kelapa sawit. Jadi ada beberapa kapasitas di PKS itu ya, ada yang kapasitas 30 ton per jam hingga lebih dari 60 ton per jam. Tapi rata-rata pabrik yang ada di Indonesia rata-ratanya di 60 ton per jam. Jadi dia yang menghasilkan produk CPO atau kita bilang sebagai crude palm oil dan kernel inti dari buah inti dari kelapa sawitnya. Berikut prosesnya. Proses pertama, TBS masuk di timbangan supaya kita tahu berapa tonasenya ya. Lanjut kita masuk ke dalam stasiun grading. Stasiun grading fungsinya untuk mengetahui kualitas dari TBS itu seperti apa. Apakah dia buah mentah, apakah dia buah bengkal atau buah masak ya. Lanjut di proses selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam RAM. Di RAM itu nanti ada terdiri dari beberapa lori. Lori itu tempat untuk masuk di TBS-nya ya. Lalu nanti setelah dia masuk ke dalam lori akan dimasukkan ke dalam stasiun rebusan. Di stasiun rebusan TBS itu akan direbus dalam jangka waktu 90 menit supaya dia benar-benar matang. Dan selanjutnya masuk ke dalam stasiun penuangan. Stasiun penuangan atau tipler itu tempat di mana lori dituangkan. Jadi TBS tadi yang berada dalam lori dituang masuk dalam konveyor, dia akan masuk ke dalam stasiun tracer. Fungsinya stasiun tracer yaitu sebagai tempat pemisahan antara tandan kosong dan perondolannya. Dan selanjutnya berondolan yang telah dipisahkan tadi ya, dia akan masuk ke dalam stasiun digester. Stasiun digester itu sebagai pelumat, melumatkan dia fungsinya, melumatkan perondolan. Jadi nanti hasilnya akan dipres kembali, sisa-sisanya itu ke dalam stasiun pres. Terpisahlah antara minyak dan fiber-fiber dari berondolan tadi. Minyak selanjutnya akan diolah di stasiun klarifikasi untuk dimurnikan sebagai CPO, crude palm oil. Sedangkan yang fiber seperti nut itu akan diolah kembali di stasiun kernel dan nut. Fiber digunakan untuk sebagai bahan bakar boiler, sedangkan nutnya diolah kembali untuk menghasilkan kernel. Sedangkan cangkang yang dipisahkan dari nut tadi akan digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Berikut cukup sekian untuk hasil kita tadi. Berikut ini merupakan produknya. Produk yang pertama itu CPO, crude palm oil. Yang kedua kernel. Terima kasih kawan-kawan. Jika ada pertanyaan tulis di bawah.